tindakan tercela presiden sudah banyak orang yang di PHP, yang dibohongin, yang diingkarin. Nah, dalam hal ini para penggugat yang prinsipal rakyat Indonesia pembayar pajak tadi sudah merasa dibohongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan malas dan lemes Sallu ala dong. Nabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Presiden, Kecil. DPR, diri kita Kecil. yang besar. Allah. Ini penting mengingatkan stamina tauhid kita harus terus terjaga. Inilah imun yang membuat kita kuat adalah ilmu keimanan itu sendiri. Dalam kesempatan persidangan ini, kita alhamdulillah atas izin Allah telah sampai kepada membacakan gugatan. Maka oleh karena itu, koordinator dari advokat sudah meninggalkan tempat ini. Saya minta prinsip-prinsipnya yang tadi dibacakan dari bidang humas, Saudara Azam, dan nanti Bu Eli sebagai lawyernya bisa menyampaikan. Oh ada, silakan. Kirain tadi nggak ada. Yang poin-poin pentingnya aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami tadi sudah berikan argumentasi dalam pembacaan gugatan. Yang pertama bahwa ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Sekali lagi ini perbuatan melawan hukum. Jangan sampai nanti DPR salah kaprah. Sebagaimana Presiden kemarin menganggap gugatan ini gugatan PT-UN. Padahal judulnya jelas perbuatan melawan hukum. Jenis perbuatan melawan hukum apa? Kami tegaskan ini perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif, yakni Presiden tidak menjalankan fungsinya untuk melakukan kontrol terhadap DPR maksud saya, mohon maaf, tidak menjalankan fungsinya melakukan kontrol terhadap Presiden karena ada perbuatan tercela Presiden. DPR menang-menang baik gitu loh. DPR udah digaji oleh rakyat untuk melakukan hak kontrol terhadap Presiden. DPR menang-menang baik, padahal akibat tindakan tercela Presiden sudah banyak orang yang di PHP, yang dibohongin, yang diingkarin. Nah, dalam hal ini para penggugat yang prinsipal rakyat Indonesia pembayar pajak tadi sudah merasa dibohongin. Jadi yang dibohongin oleh Presiden bukan hanya Pondok Pesantren Husnul Khotimah ya yang ada di daerah Kuningan, ternyata penggugat ini juga di PHP, dikerjain gitu. Nah, karena itulah DPR harus bertanggung jawab melakukan kontrol. Kontrol apa saja? Ya, ini kontrol untuk mengontrol Dewan tadi ada 3 hak. Pertama, hak interpelasi, hak angket, dan dilanjutkan hak menyatakan pendapat. Kita harapkan hak ini bisa digulirkan oleh anggota DPR dalam rangka apa? Dalam mengontrol eksekutif. Dan kalau bisa memang kita arahkan tujuannya adalah untuk dilanjutkan kepada Mahkamah Konstitusi dan berujung pada sidang istimewa di MPR RI. Apa yang terjadi di MPR RI? Yang pertama tentu saja memakzulkan Saudara Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia karena telah melakukan perbuatan tercela. Kedua, menetapkan siapa penggantinya. Ketiga, mengangkat siapa menjadi wakilnya. Itulah sidang istimewa dalam proses pemakzulan. Ini karena kita rakyat tidak bisa memakzulkan Presiden secara langsung. Kalau gugatan rakyat pasti tolak, maka kita minta wakil kita, DPR, yang menjalankan fungsinya untuk mengontrol Presiden, dan ujung pertanggungjawaban pelanggaran Presiden sebagaimana teori yang kami bacakan tadi adalah pertanggungjawaban tata usaha negara, bukan pidana. Kita tidak ingin kemudian Presiden kita meringkuk di jeruji besi, kan itu tidak etis, masa Presiden masuk penjara gitu. Tapi pertanggungjawaban pelanggaran Presiden untuk kemudian dimakzulkan melalui proses yang diawali dari DPR itu adalah sesuatu yang memang diatur konstitusi kita. Awalnya dari DPR, dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, ujungnya di MPR RI. Itu saja Bang dari saya. Terima kasih atas perhatian dan dukungan seluruh rakyat. Terus berikan kami dukungan, doa, dan jangan lupa tetap ikuti prosesnya karena ini adalah proses yang sekali sepertinya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mudah-mudahan ini menjadi sejarah bangsa Indonesia, sejarah kita rakyat Indonesia yang ingin memberikan sumbangsi kita yang terbaik bagi bangsa ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tulus, singkat, jelas. Bang Azam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rakyat mengharapkan keadilan. Karena kami sudah percaya kepada DPR untuk menindaklanjuti bagaimana yang sudah dijalankan dalam persidangan, yaitu yang dilaksanakan TPUA di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Dan kami percaya kepada DPR agar bisa sebagai jembatan dari rakyat untuk menindaklanjuti apa yang diharapkan rakyat untuk keadilan
bagi rakyat ini. Mungkin itu aja, terima kasih. Dari mana? Jawa Barat kah? Dari mana? Saya Dari Ma'anur atau apa? Saya dari Jawa Barat, dari Banjar, Ciamis, dan saya ada di Anur, baik pun di organisasi yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Kami mengharapkan agar benar-benar DPR untuk memperhatikan yang mana rakyat sekarang ini benar-benar sudah mendapatkan kesulitan, baik tentang apapun yang dirasakan oleh rakyat saat-saat sekarang ini. Mungkin itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iksan. Pak Iksan. Sebagai prinsipal. Gantian. Singkat jelas apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saya namanya Iksan, salah satu sebagai prinsipal dalam gugatan Presiden maupun DPR. Saya kira kita ini udah cukup capek sebenarnya jalanin dalam suatu persidangan ini. Tapi kita tidak boleh lelah, kita maju terus demi kebenaran, demi tuntutan rakyat kita. Kira-kira begitu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita selesai sidang pembacaan tentang pokok perkara, namun ada kekecewaan yang sangat dalam bagi saya maupun teman-teman yang lain bahwa pengacara dari DPR duduk dengan manis, santai, senyum-senyum, tidak memperhatikan apa yang kami baca. Ini sungguh sangat tidak beretika. Gugatan sudah kita kasihkan kepada mereka. Mereka tidak ada selembar kertas pun melihat di atas meja. Ini apaan? Mereka ngerti nggak? Ini sidang. Hormati dong persidangan. Ini juga merupakan ukuran daripada ekstabilitas dan kredibilitas DPR itu sendiri. Dilihat dari pengacaranya yang mengabaikan atau mensepelekan persoalan dan pengadilan ini. Kita sangat tersinggung. Ini kalau memang dari awal saya sudah sampaikan, saya minta kepada DPR, kepada Ibu Puan Maharani, tukar dong pengacaranya. Jangan ini tidak berkualitas. Masa dia tidak mau membawa pokok perkara yang sudah kita berikan. Ini bagaimana kita melihat persoalan ini? Apakah ini dianggap persidangan main-main? Kita sudah bersusah payah, berupaya dengan segala upaya, dengan rasa yang sangat dalam. Apakah mereka tidak punya rasa? Di mana rasanya? Rasa kemanusiaan, rasa memiliki negara ini, rasa malu, rasa apa yang ada di dalam diri mereka sekarang. Tolong bantu kita dalam persoalan negara ini, bukan persoalan main-main. Terima kasih. TPUA. Ini masalah melanggar kode etik itu mungkin dalam peraturannya ada. Namun ini pradi ya, tapi di dalam pengadilan itu etikanya dia tidak punya etika, tidak beradab. Kenapa? Karena ketika kita ke pengadilan itu pasti kita bawa dokumen perkara. Setidak-tidaknya ada catatan buat dia. Dan hari ini kita membacakan perkara itu. Dia hanya tersenyum sambil melihat AP, tertawa-tertawa dan minta lagi 2 minggu untuk menjawab persoalan ini. Kita tidak terima, berarti dia benar-benar mensepelekan. Jadi saya meminta sekali lagi kepada Ketua DPR yang saya anggap saat ini Ibu Puan Maharani cukup objektif dalam persoalan ini, memberikan tanda tangan basah untuk perkara ini. Namun saya minta kepada Puan Maharani atau Ketua DPR, ganti pengacaranya. Mohon agar perkara ini benar-benar berimbang. Jadi jangan kami disepelekan. Ini rakyat yang menggugat. Kami adalah wakil dari penggugatan itu. Harusnya DPR yang langsung menggugat. Kami sudah turun langsung atas nama rakyat menggugat. Yang tergugat datang. Harusnya DPR sudahlah tidak datang. Pengacaranya tidak kredibel. Terima kasih. TPUA ini ada daya dukung real dari rakyat, tidak klaim-klaim
ada dari beberapa LSM dan gerakan-gerakan aktivis. Salah satu LSM yang sejak tahun 2019 namanya Kamah. Kamah itu apa? Koalisi Aktivis. Kenalin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan Era Maniara. Kami dari komunitas Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Hoax dan Korupsi. Saya bersama ketua saya, Bapak Muslim. Ya. Kami sangat mendukung gugatan ini yang dilakukan oleh rekan-rekan senior-senior saya TPUA dipimpin oleh Profesor Dr. Bapak Egy Sujana. Ya, yang mana kami memang sudah bergerak, kami mewakili rakyat ya, aspirasi rakyat memang sudah bergerak Kamah sejak 2019. Ya, dan kami di sini bersama ketua kami mendukung gugatan ini dan kami harap sudah saatnya DPR melakukan Osjubdil. Objektif, jujur, benar, adil. Ya. Semoga 82% kursi yang ada di DPR bisa berpikir, bisa bertindak secara Osjubdil. Itu saja karena ini aspirasi rakyat. Saya mohon anggota DPR, para anggota DPR yang terhormat bisa melaksanakan gugatan ini dengan baik secara Osjubdil sekali lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Arbi, Ketua Gerakan Perubahan atau Garpu dan sekaligus mewakili dari teman-teman aktivis. Pertama, saya meminta agar supaya DPR harus menghormati pengadilan. Ya kan? Jadi jangan lagi mengutus pengacara abal-abal. Maaf ini ya kan? Karena saya melihat bahwa tidak serius. Negara ini ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Nah, ini yudikatif. Kalau DPR bersikap seperti ini, berarti DPR melakukan contempt of court. Dia menghina, mencercehkan pengadilan. DPR kalau sudah begitu, maka rakyat patut membubarkan DPR. Ya kan? Satu. Yang kedua, jangan lagi digaji itu anggota dewan. Kerjanya apa aja kan itu masalahnya kan? Selama ini kan nggak jelas, masalah pandemi apa, suara pun nggak kedengaran, maaf, kentut pun nggak kedengaran. Nah itu dia. Kemudian masalah ekonomi yang sekarang di morat-marit, rakyat banyak yang diuber-uber, berdagang di mana-mana itu dikejar-kejar, ya kan? Begitu pemberlakuan PPKM juga sama. Kita tahu nggak jelas itu kemana? Utang yang sudah sebentar lagi negara ini bangkrut, misalnya kan? DPR yang disebutkan oleh saudara Ahmad Hojudin salah satu dari lawyer advokat dari TPUA ini sendiri. Ngapain aja kan itu masalahnya kan? Jadi kalau sudah kondisi seperti ini, dalam persidangan seperti ini, DPR punya sikap seperti itu, maka saya mewakili rekan-rekan aktif mengusulkan agar supaya DPR kita bubarkan saja. Bubar, yang pertama. Yang kedua, DPR jangan digaji lagi karena rakyat menggaji mereka. Mereka tidak menjalankan fungsi yang seharusnya untuk menjalankan fungsi konstitusional, yakni membela kepentingan rakyat, bukan membela kepentingan partai-partai dan golongan-golongan mereka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspirasi mak-mak. Bu Yanti coba, siapa mau ngomong? Ini apa? Ini. Enggak, Tayanti aja. Tayanti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Damayanti dari DKI Jakarta, wakili dari emak-emak TPUA. Saya hanya berharap kepada seluruh DPR, mohon duduk sama-sama bersama kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia ini. Gunanya agar kita semua dapat mewujudkan negara yang adil, makmur, damai, sentosa, di mana TPUA adalah pembela daripada ulama. Ulama adalah bagian daripada unsur keagamaan Republik Indonesia ini untuk mensejahterakan masyarakat, tujuannya pada akhirat dan dunia. Bila ulama dikriminalisasi dan dieksekusi, maka rakyat akan maju untuk membela ulama dan aktivis saat ini. Itu aja, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari perwakilan buruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan rasa bangga saya kepada tim pembela ulama dan aktivis yang telah membacakan gugatannya. Dan yang kedua, saya miris melihat kelakuan daripada kuasa hukum, daripada DPR. Mereka itu digaji dari uang rakyat, malah berleha-leha. Selain melanggar etika, di hadapan rakyat dipertontonkan bahwa mungkin bisa jadi akibat ketidakseriusan daripada kuasa hukum yang mewakili DPR RI ini, itulah kualitas DPR RI kali ini. Maka dari itu kalau Anda tidak bisa jadi wakil rakyat, mundur atau membubarkan diri sajalah. Capek rakyat lihat kelakuan-kelakuan kalian, ya kan? Memanfaatkan uang negara yang sama sekali tidak efektif untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini harus di mindset rakyat Indonesia hari ini harus berubah. Terus kita pantau, kita tonton baik-baik ini setiap persidangan TPUA berhadapan dengan DPR RI maupun Presiden Republik Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, juga memperhatikan kelakuan-kelakuan pejabat-pejabat kita yang selalu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, maka dari itu saya minta kepada Puan Maharani agar kuasa hukumnya itu diganti saja. Mengecewakan, sangat mengecewakan dan sangat tidak kredibel. Rakyat sudah capek uangnya digunakan hanya untuk menyewa kuasa hukum seperti itu yang tidak pernah siap untuk berperang. Dan saya ingatkan kepada majelis hakim, karena kuasa hukum dari DPR ini terkesan ogah-ogahan dan ugal-ugalan dalam berhadapan dengan TPUA, maka tolong diingat baik-baik. Tolong Anda putuskan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Jika gugatan TPU ini Anda putus, ditolak atau dikalahkan oleh pihak DPR ini, melihat kejadian hari ini, maka patut diduga lembaga yudikatif kita, lembaga peradilan kita masuk angin. Nah, saya harapkan itu. Jadi rakyat Indonesia terus perhatikan ini. Jangan sampai lembaga peradilan kita masuk angin. Kalau peradilan kita masuk angin, maka yang terjadi adalah pengadilan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Sekali lagi mohon doa restu dukungan dari rakyat Indonesia kepada TPUA yang sedang berhadapan melawan kezoliman dan ketidakadilan dari DPR RI dan Presiden Republik Indonesia, untuk terus mendoakan kami, mendukung kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memenangkan perjuangan kita. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup rakyat Indonesia. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Allahu Akbar. Hidup TPUA. Azam, silakan singkat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mau menjelaskan materi yang ada dalam sidang maupun di luar sidang. Tadi sudah cukup luas dan luar biasa apa yang dijelaskan oleh para pembicara yang ada di luar maupun di dalam. Namun saya hanya mau memberi gambaran begini. Kalau kita dengar zaman iblis itu dikeluarkan oleh Allah karena memang iblis tersebut bukan cuman tidak mau mendengarkan dan diperintah Allah. Nah, tapi lebih dari itu. Sehingga iblis tersebut dikeluarkan oleh Allah, sehingga ditutup surganya sama Allah sampai langit 1, 2, 3, 4 sampai ke 7. Artinya apa? Dalam konteks ini iblis telah melakukan sebuah keangkuhan dan kesombongan sehingga dicabut oleh Allah. Memang walaupun dia meminta kepada Allah berikan izin sampai masa hari kiamat akan menggoda anak cucu Adam. Nah, ini saya melihat dari anggota-anggota DPR ini, begitu sudah diangkat oleh rakyat, dia duduk menjadi anggota DPR dengan cara apapun ya, tapi mungkin saja dengan cara-cara yang di luar cara-cara yang baik, yang halal ya. Kira-kira begitulah ya. KPU menjadi landasan utama, KPPS menjadi juga bagian daripada masuknya proses-proses gratifikasi, suap dan segala macam. Nah, namun ingat, kalian diangkat oleh rakyat dan kali ini rakyat dikecewakan. Rakyat diberi daulat dalam undang-undang dan rakyat juga diaminkan oleh malaikat dan Allah. Ingat, suatu saat rakyat akan bisa menjatuhkan kalian dengan cara rakyat. Ya, tentu dengan apa yang
dilakukan Anda menganiaya perasaan, hati, perbuatan, sehingga Allah mengaminkan semua bentuk doa. Itu salah satunya. Karena orang Islam ada di faktor doa senjata utamanya. Saya ingatkan kepada anggota DPR RI, kalian ini bukan cuma mendapatkan fasilitas dengan gaji yang luar biasa besarnya ya. Kalian juga bermain proyek di sini. Kalian juga mendapatkan segala-galanya. Dan itu murni dari rakyat. Tapi kalian nyata, bukan cuma hari ini, sudah 11 kali sidang, kalian mengecewakan, mengkhianati rakyat, dan malaikat tahu, Allah tahu. Mungkin itu yang harus kalian camkan. Boleh kalian mendengar, hanya menggeleng-gelengkan ketawa, bahkan ketawa kalian. Boleh, nggak apa-apa, itu hak Anda. Tapi suatu saat, kalau Allah mencabut nikmatmu, kalian akan merasakan bagaimana sakitnya itu. Dan itu pasti terjadi. Anda tidak seperti Fir'aun kekuatannya, Anda tidak seperti Namrud, tidak ada apa-apanya. Tapi semua itu ditenggelamkan oleh Allah karena kesombongannya dan keangkuhannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, karena kalau bicara materi sudah semua bicara materi. Jadi saya mengingatkan dalam sisi religi bahwa kalian jangan main-main dalam hal ini. Doa rakyat luar biasa, dan doa rakyat itu adalah mustajab jika Allah menghendaki, dan sekejap itu. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima akhirnya closing statement dari saya, juga sisi pandang religi ya, dari penambahan yang dari Saudara Azam sebagai humas. Di Al-Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3 menyatakan dengan sangat jelas, kabur maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah kepada orang yang ngomong, yang bicara, tapi tidak menjalankan apa yang diomongkannya. Nah, dalam konteks gugatan kita bukan cuma omong, kita sudah jadi undang-undang. Undang-undang yang dimaksud tentang tata cara bernegara kita. Ada fungsi legislatif, diberikan oleh undang-undang, hak interpelasi, hak bertanya, atau menyatakan pendapat. Jadi itu hak yang ada, kalian disfungsional. Harusnya kalian pertanyakan, ada hak penyelidikan bahkan kepada presiden yang sudah kita jelas-jelas gugat juga, yaitu melakukan perbuatan tercela dari presiden. Tugas kalian mengingatkan, mengawasi, menegur, bahkan memanggil presiden itu untuk diminta tanggung jawab. Nah, hingga perjalanan DPR sekarang dalam pengertian yang sedang berjalan ini, sepengetahuan kita semua rakyat, tidak ada pernah DPR memanggil presiden, tidak pernah sehingga detik ini. Lalu apa kalian sumpah jabatan itu? Pakai demi Allah, pakai Al-Quran di belakangnya. Sementara undang-undang yang sudah kalian buat sendiri, yang buat undang-undang itu DPR dan presiden, itu kalian ingkari. Jadi kalian lebih kena lagi ayat tadi itu. Udah ngomong, udah jadi undang-undang, kalian gak jalanin. Padahal di situ ada partai PKS yang ngerti Islam, ada P3, ada PKB, ada PAN, ada yang semuanya itu mengerti agama. Walaupun dari PDIP juga nggak mungkin saya menuduh tidak ngerti agama, pasti ngerti agama. Golkar juga ngerti agama, Nasdem ngerti agama, malah nggak mungkin bilang nggak ngerti agama. Termasuk Gerindra juga ngerti agama, malah kalau dibilang nggak beragama marah setengah mati. Tapi agama mengatur tadi surat As-Saff, surat ke-61 tadi itu, ayat 2 dan 3 sampai ke ayat 4. Harusnya kalian gunakan haknya itu. Nah, kita TPUA dan rakyat yang ikut menggugat ini, atau artinya yang kita wakili, nggak perlu menggugat-gugatin, nggak perlu. Ngapain? Kita nggak digaji, keluar duit untuk ini. Tapi karena kalian yang disfungsional, kalian pengkhianat kepada rakyat ini, sehingga kita harus tampil.
Ini logika sangat sederhana, nggak terlalu rumit, nggak perlu intelektual yang berkelebihan, ya. Tapi kalian yang logika dasar gini aja nggak paham gitu loh. Kalian nggak paham logika dasar aja, apalagi logika yang intelektual. Ya. Itu persoalan serius bangsa kita. Jadi kita telah memberikan suara mewakili kepada DPR, maka kalian disebut wakil rakyat. Harusnya wakil rakyat ini ngawasi jalannya pemerintahan, yaitu Presiden Jokowi yang memimpin pemerintahan dan negara ini. Sementara kalian berkolaborasi. Semasa seluruh partai kecuali PKS dan Demokrat itu yang semuanya mendukung rejim, ngapain fungsi kalian untuk ngawasi? Bagaimana kalian mau ngawasi? Ketua-ketua partainya semua jadi menteri. Bagaimana coba logika otaknya itu di mana gitu? Jadi kalian tuh cuma cari duit. Padahal saya ingatkan, dalam struktur cari nafkah dalam ajaran Islam, itu jangan ngambil hak orang lain. Itu prinsip dasar. Nah, kalian sudah ambil hak rakyat. Rakyat sudah menggaji kalian, hak rakyat untuk dibela, hak rakyat untuk bisa ngawasi presiden. Kalian disfungsional, kalian pengkhianat, kalian harta yang kalian makan itu haram. Ya. Makanya keluarga kalian banyak yang berantakan, ya, karena tidak berkah rakyat yang berikan kalian makan menjadi harta yang haram. Oleh karena itu harusnya kalian tuh pro rakyat, bukan pro pemerintah, karena kalian diwakili oleh rakyat, ini diwakili oleh kalian. Dipilih oleh rakyat. Nah, sisi lain tidak bermaksud PKS Demokrat tadi juga lebih baik. Saya juga ingatkan tadi itu. Kalian udah benar-benar ngambil jalur oposisi, tapi oposisi diam-diam. Bagaimana oposisi diam-diam? Nggak ada suaranya. Ujung ceritanya ikut lagi. Nggak ada. Nah, jadi jangankan berpartai, sendirian pun. Kalau kalian punya integritas, punya iman dan takwa yang kuat, kalian berani melawan. Saya nggak partai, nggak apa, nggak semua rakyat semua ini, ya, nggak ada kekuatan apa-apa. Tapi karena kita bersandar kekuatan kepada Allah, maka kita tidak ada yang kita takuti selain Allah. Allahu Akbar. Nah, itulah prinsip tauhid. Kalian saya ingatkan, bagus ada kita karena kita mengingatkan kalian. Jangan kalian pandang kita ini musuh. Kita ini mengingatkan. Mekanismenya dari Allah, digerakkan hati kita berani menyampaikan. Mudah-mudahan Anda berubah. Tapi kalau nggak berubah juga, sebentar lagi azab Allah akan tiba. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.